Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Budaya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia. Dari budaya inilah lahir peradaban besar manusia. Selanjutnya mari kita simak pembahasan ini. Suku Bugis asal, sejarah, perkembangan, budaya, bahasa dan kesenian. Suku Bugis adalah kelompok etnis yang menempati wilayah Sulawesi Selatan. Selain penduduk asli Sulawesi Selatan, pendatang dari Melayu dan Minangkabau yang merantau ke wilayah ini sejak abad ke-15 juga dikategorikan masuk ke dalam kelompok etnis suku Bugis. Selain Sulawesi Selatan, orang Bugis juga tersebar di beberapa wilayah lain, antara lain Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Suku Bugis memiliki jiwa merantau. Selain merantau ke wilayah lain di dalam negeri, banyak dari mereka juga merantau ke negara lain, misalnya Malaysia dan Singapura. Suku Bugis yang merantau tersebut kemudian menetap dan beranak pinak di negara tujuan. Asal-usul suku Bugis. Nenek moyang suku Bugis berasal dari suku Melayu Detero atau Melayu Muda. Kelompok etnis ini masuk ke tanah air melalui daratan Asia, yaitu semenanjung Yunan. Nama Bugis berasal dari kata Tu Ugi yang berarti orang Bugis. Ugi, merujuk pada raja pertama dari kerajaan Cina yang ada di Pamana, Kabupaten Wajo. Raja tersebut bernama Lasat Tumpugi. Orang Bugis memiliki kecenderungan menamakan diri mereka berdasarkan nama pemimpin mereka. Oleh sebab itu terbentuklah kata Tu Ugi yang berarti pengikut Raja Lasat Tumpugi. Raja Lasat Tumpugi memiliki keturunan bernama Lagaligo. Ia adalah seorang penulis dengan karya sastra besar di dunia, jumlahnya lebih dari 9.000 halaman. Karya yang terkenal antara lain Saweri Gading Opunawer, artinya yang dipertuan di Wer. Karya ini berisi tentang tradisi masyarakat Bugis. Perkembangan suku Bugis. Kelompok etnis Bugis mengalami perkembangan dan membentuk beberapa kerajaan. Beberapa kerajaan pada masa Bugis klasik diantaranya adalah Kerajaan Bon, Wajo, Luwu, Supa, Sopoeng, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Kelompok masyarakat ini membentuk bahasa beserta aksaranya, kebudayaan dan pemerintahan mandiri. Sejarah kerajaan suku Bugis. Kerajaan tertua di Sulawesi Selatan adalah Kedatuan Luwu. Kerajaan ini menjadi asal dari kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang kemudian menjadi kerajaan-kerajaan besar, seperti Kerajaan Bon dan Kerajaan Goa. Selain dua kerajaan besar tersebut, ada pula Kerajaan Mandar, Rapang, Sidenreng, Wajo, dan Sopeng. Secara ekonomi, Kerajaan Luwu sangat kaya. Hal ini karena mereka melakukan industri peleburan biji besi yang kemudian dibawa ke Malangke dataran pantai tengah. Di Malangke, besi tersebut diproses menjadi senjata dan alat pertanian yang kemudian diekspor ke dataran rendah di daerah selatan yang menghasilkan beras. Industri peleburan biji besi tersebut membuat kerajaan Luwu menjadi kaya. Di abad ke-14, Luwu telah menjadi kerajaan yang ditakuti, terutama di bagian selatan semenanjung barat daya dan tenggara. Kekuasaan Luwu mulai memudar pada abad ke-16. Hal ini disebabkan karena kekuatan kerajaan agraris di selatan yang meningkat. Pada abad ke-19, kerajaan Luwu juga termasuk negara kecil. Masuknya Islam ke Bugis. Islam masuk ke dalam masyarakat suku Bugis pada abad ke-17. Saat itu datang penyiar agama Islam yang berasal dari Minangkabau. Ia diutus oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh untuk menyebarkan agama Islam di Sulawesi. Para penyiar agama Islam ini adalah Abdul Makmur atau Datuk Ribandang yang berhasil mengislamkan wilayah Goa dan Talo. Kemudian ada Sulaiman atau Datuk Patimang yang menyebarkan agama Islam di Luwu. Selanjutnya yang terakhir adalah Nurdin Aryani atau Datuk Ritiro yang menyiarkan agama Islam di Bulukumba. Ketiganya mengemban tugas yang sulit di tengah masyarakat Sulawesi yang erat menganut tradisi lokal. Oleh karena itu, keberhasilan ketiganya dianggap luar biasa. Masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada pertengahan abad ke-17, VOC masuk ke Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka mendapat perlawanan dari kerajaan Goa. Pertempuran pun tak dapat dielakkan dan terjadi dalam beberapa kali.
Pertempuran yang dipimpin Latenri Tata Daeng Serang Arung Palaka didukung oleh Turtea yang berasal dari kerajaan kecil Makassar. Kerajaan Makassar sebelumnya adalah pemberontak dari Gowa. Namun karena kedatangan VOC, mereka kemudian bersatu. Akan tetapi mereka kalah dalam pertempuran ini, sehingga mengakibatkan banyak korban di pihak Gowa dan sekutunya. Akibatnya, mereka harus menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya sangat merugikan kerajaan Gowa. Setelah kekalahan ini, tidak ada lagi perlawanan berarti kepada Belanda. Hingga akhirnya pada tahun-tahun 1905 sampai tahun 1906 terjadi perlawanan terhadap Belanda oleh Sultan Husain Karaeng Lembang Parang dan Lapawawol Karaeng Segeri Arumpone. Namun, lagi-lagi perlawanan ini berhasil dipadamkan Belanda. Setelah itu masyarakat Bugis dan Makassar benar-benar ditaklukkan oleh Belanda. Kerajaan-kerajaan tidak lagi berdaulat, mereka tetap ada hanya sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan kolonial Belanda. Mata pencaharian orang Bugis. Suku Bugis tersebar di daerah dataran rendah dan pesisir. Dataran rendah yang mereka tinggali termasuk wilayah yang sangat subur, sehingga sebagian besar masyarakat Bugis bekerja sebagai petani. Sedangkan orang Bugis yang memilih bertempat tinggal di daerah pesisir bekerja sebagai nelayan. Selain kedua pekerjaan tersebut, orang Bugis juga banyak yang menjadi pedagang. Sebagian dari mereka juga bekerja di pemerintahan dan beberapa bidang pendidikan. Namun ada pekerjaan lain yang sifatnya negatif dan sempat dilakukan oleh sebagian kecil kelompok di masyarakat Bugis. Setelah perjanjian Bongaya dengan pihak kolonial Belanda, orang Bugis otomatis menjadi sekutu Belanda yang pusatnya berada di Batavia. Orang Bugis saat itu dapat bergerak bebas dan terlindungi oleh Belanda. Namun beberapa kelompok menyalahgunakan keistimewaan ini. Mereka justru menjadi perompak dan mengganggu jalur perniagaan bagian timur. Bahkan para perompak ini menjelajah ke seluruh kepulauan Indonesia. Selain itu, sebagian orang Bugis juga ada yang bekerja sebagai serdadu bayaran. Masyarakat Bugis dikenal loyal terhadap persahabatan. Mereka juga memiliki tradisi merantau yang sangat kuat. Setelah menjadi sekutu Belanda, mereka menjadi serdadu bayaran bagi Belanda dan banyak membantu Belanda. Salah satu misi yang mendapat bantuan besar dari serdadu bayaran Bugis adalah pengejaran Trunojoyo di Jawa Timur. Para serdadu bayaran ini juga membantu Belanda dalam Perang Paderi, penaklukan pedalaman Minangkabau, dan bahkan membantu orang Eropa saat melawan Ayutthaya di Thailand. Kesenian suku Bugis. Suku Bugis memiliki kesenian yang cukup kaya dan beragam. Terutama kesenian yang menonjol adalah seni tari dan seni musik. Di seni tari, ada tari Padupa Bosara untuk menyambut tamu. Tarian ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih pada para tamu atas kedatangan mereka. Ada juga tari Pakarena yang berarti main. Pakarena awalnya hanya ditarikan di kerajaan dan merupakan pencerminan sifat lemah lembut dan sopan santun seorang wanita. Tari Mabadong adalah tarian yang ditampilkan saat upacara kematian. Para penari akan mengenakan pakaian berwarna hitam dan mengaitkan jari kelingking mereka sambil membentuk lingkaran. Ada pula tari Pajelu untuk menyambut seseong yang baru pulang dari berperang. Sementara itu tari Kipas ditarikan dengan gerakan lemah lembut, walau diiringi musik yang bertempo cepat. Bahasa Bugis. Suku Bugis zaman dahulu menggunakan dua cara berkomunikasi, yaitu secara lisan dengan bahasa Bugis serta melalui tulisan menggunakan aksara lontara. Bahasa Bugis terdiri dari berbagai dialek, seperti dialek Bon, dialek Pangkep, dialek Makassar, dialek Parepare, dialek Wajo, dialek Siden Rengrapang, dialek Sopeng, dialek Sinjai, dialek Pinrang, dialek Malimpung, dialek Dentong, dialek Patinjo, dialek Kalupang, dialek Maiwa, dialek Maroangin, dialek Wani, dialek Bugis Kayowa, dialek Buol Pamoyagon atau Bugis Pomayagon, dialek Buol Bokat atau Bugis Bokat, dialek Jambi, dialek Kalimantan Selatan, dialek Lampung, dialek Sulawesi Tenggara, dialek Bali, dialek Sulawesi Tengah, dialek Riau dan dialek Kalimantan Timur. Sedangkan secara tertulis, orang Bugis terdahulu menggunakan aksara lontara. Aksara lontara adalah manuskrip yang ditulis dengan alat tajam pada daun lontar kemudian ditambah cairan hitam pada bekas goresannya. Sekian pembahasan kita pada episode ini. Dukung terus channel kita dengan cara komen, like, share dan subscribe. Agar sahabatku semua tidak ketinggalan dengan pembahasan berikutnya. Salam lestari.
Aku cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.